kelahiran Nabi kita Nabiullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam niku nabi, pimpinan para nabi. Pimpinan para nabi sekaligus nabi kita. Nabi kita itu sangat luar biasa. Sangat luar biasa. Sangat sempurna. Dewe sempurna napa mboten? Sempurna napa mboten? Estu. Tes enten tangan toh? Berarti sempurna. Berarti sempurna. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu manusia, tetapi bukan seperti manusia biasa. Beliau itu sangat begitu sangat ramah, sangat sabar, sangat bijaksana, sangat mulia, dan sangat yang tak bisa dilogika oleh kita. Yang tak bisa dilogika oleh kita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam turun diutus untuk menyempurnakan, membenahi, mengajarkan tentang kesabaran, ya, keteladanan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam niku manusia yang begitu luar biasa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam cinta pada umatnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam rela berkorban demi umatnya. Suatu ketika menjelang sakaratul maut, Rasulullah sempat menutur kata, ngobrol lah, carane ngobrol kali Gusti Allah. Ya Allah, apa kok kaya ngene rasane sakaratul maut? Kok kaya ngene temen sakaratul maut? Aku iki nabi, aku ki wis kejaga sangka dosa. Isih krasa kaya ngene rasane sakaratul maut. Kepiye karo umatku ya Allah? Sanjange Rasulullah. Rasulullah niku luar biasa cinta pada umatnya. Lantas kita bagaimana untuk membalas cintanya Rasulullah agar tidak bertepuk sebelah tangan? Ya. Loro napa mboten cinta bertepuk setelah bertepuk sebelah tangan? Loro ora? Kaya piye bentuke? Ndak umum, ndak memper. Luar biasa Rasulullah itu berkorban demi umatnya, hingga Rasulullah itu menyampaikan kepada Allah, ya Allah, jika ini rasanya sakaratul maut, luar biasa sakitnya tiada tara, jikalau umatku menanggung semua apa yang aku alami pada saat ini, mungkin tak akan mampu ya Rasul, ya Allah. Saya saja seorang nabi saja merasa sakit yang amat luar biasa. Apalagi kita manusia biasa. Enggak, Rasulullah meminta, ya Allah,
limpahkanlah sebagian rasa sakit yang saat ini saya alami, yang akan dialami oleh umatku hingga akhir kiamat. Limpahkanlah sebagian ke diriku agar mereka cukup merasakan ketenangan, cukup merasakan tidak begitu sakit. Rasulullah wae koyok ngono. Apa maneh dhewe? Rasulullah cintane tenanan. Rasulullah niku enggak eruh umat iki sampai kapan. Rasulullah enggak eruh dhewe iki koyok piye. Rasulullah iki jauh di lampau zaman yang dulu, rela berkorban, rela segalanya untuk umatnya, rela semuanya. Cintanya luar biasa. Apakah kita bisa menandinginya? Mungkinkah kita bisa mencintai kembali agar tidak bertepuk sebelah tangan? Nok surga wae Rasulullah isek bingung gelisah. Gelisah yang opo, umatku kok saidik temen. Umatku kok saidik temen, neng ndi liyane? Digoleki neng surga ya kur saidik, neng neraka kok akeh men. Kok akeh men iki ning neraka. Mayoritas kok arep ngomong ibu-ibu ra sopan. Arep ngomong bapak-bapak ki pemimpin. Wis pokoke ngono lah pokoke. Enggak wani aku. Digoleki ning neraka disusul. Diceluki kon milu mlebu surga. Alhamdulillah. Tapi prosesnya panjang. Ya, prosesnya panjang karena kita hidup di dunia itu juga dari balik sampai wafat. Dari sebelum balik juga kita sudah melakukan kesalahan atau tidak, mengetahui kebaikan atau belum, semuanya diganjar oleh Allah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Cintanya Rasulullah itu luar biasa. Dahno nek dewe hidup pada zaman Nabi sebelum Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kek koyo opo? Memang pada zaman sebelum Rasulullah memimpin, umatnya itu umurnya ada yang 1 abad, ada yang 2 abad, bahkan lebih. Tapi ketika melakukan kesalahan, langsung diazab oleh Allah. Langsung diazab. Lah dewe dadi umat Nabi. Sek duwe salah, yo isik alhamdulillah isik ning kene, isik bernapas. Isik sawang sinawang. Alhamdulillah. Luar biasa kita menjadi umatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sifat-sifat Rasulullah niku tiange sabar, mboten tek kathah omong. Dadi lek aku akeh omong, iku dudu umat Nabi. Nggih. Dudu umat Nabi, tapi bukan berarti yang banyak omong juga bukan umatnya Nabi. Bukan juga termasuk umatnya Nabi. Setara, standar. Wong cilik ora pantes akeh-akeh ngomong, bayi. Nggih.
Dalam sifat kepemimpin Rasulullah SAW di dalam keluarga khususnya, Rasulullah itu sangat sayang pada keluarganya, kepada istrinya. Ora tahu aneh-aneh, ora tahu neko-neko. Dimasakne apa ya didahar. Aja dicela. Aja dicela. Enggak apik. Rasulullah itu sungguh luar biasa. Bu, lek jenengan iku masak mboten didahar terus gek komen, pripun Bu? Jenengan masak mboten didahar terus dikomen kok asin ora umum. Aman berarti nggih. Nek bapak-bapaknya kinten-kinten nek kirang pas dalam segi makanan pripun? Napa nggih? Sampai nak masak asin mentah. Aku yo males ngene iki. Enggak nafsu dadine. Tapi Rasulullah enggak. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam kalau tidak cocok diam, tidak berkomen. Tapi tetap didahar. Dengan kalau Rasulullah itu enggak cocok tapi tetap didahar, mengomentarinya sungguh luar biasa, kebaikannya sungguh sangat indah. Kepada sapa istrine Rasul? Sinten Asma Siti Rasul? Istrinya Rasul bernama siapa? Siti Khadijah. Niku sanjang kali Siti Khadijah. Wahai istriku, sungguh luar biasa masakanmu pada hari ini. Nikmatnya luar biasa, tiada yang membandingi. Tak ada yang membandingi. Tapi alangkah luar biasanya, tapi alangkah enaknya, alangkah nikmatnya kembali jika semua itu memakai takaran yang standar-standar. Tidak pedas, tidak asin, dan tidak kurang suatu apapun, standar enak. Siti Khadijah ya terus alhamdulillah. Alhamdulillah. Seneng duwe garwa sing ngenten iki. Ora pati neko-neko, tapi ora pati aneh-aneh. Istri akan merasa bahagia bila saling ada pengertian. Rasulullah itulah sifat Rasul dalam kepemimpinan keluarga. Dalam kepemimpinan keluarga itu sangat luar biasa. Dalam kepemimpinan perang juga jitu dalam menyusun strategis. Pas. Musuh akeh, umatnya Nabi gur saidik, musuh 1000, umatnya Nabi gur 500 ngelawan 1000 kilo proyo abot ya abot. Tapi beliau susunan strategis dalam menyusun peperangan itu sangat luar biasa hingga tumpah semua musuh-musuhnya itu. Cerdas, ya, cerdas, sabar, nggih, cerdas, nggih, menyampaikan dengan tutur kata yang benar, jujur, sangat luar biasa. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, adem boten? Adem boten? Adem nggih? Nek adem penake ngopo? Penake ngopi. Masa?
Masa iya ngopi? Sing seneng ngopi. Nek ora seneng ngopi. Hah. Adem-adem penake sing anget. Nggih? Sing anget. Wah niki pun waduh pun berat lek niki. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah. Temanya meneladani adab dan akhlak Nabi sebagai bekal generasi muda. Generasi muda di zaman sekarang itu harus lebih banyak belajar. Saya pun masih belajar. Ya. Aku saiki wis belajar. Belajar piye ben ora grogi, Pak. Lah, lance piye ben ora grogi. Belajar lho niki. Piye iki? Bingung sakderenge kula bidal teng mriki ya Allah. Piye? Igur piye? Judule piye? Ora nemu-nemu. Bingung aku iki. Bingung. Tapi lek ora dibudali kok yo serba bingung, serba gelisah, serba grogi. Ya saiki sik belajar ngadepi Jan. Pertama kali saya dilihat oleh ribuan mata, tapi ya duduk ribuan uang, ribuan mata, Pak. Ribuan mata lek ribuan uang ya endi sito engko nek aku sing ndelok ndarani pesulap merah. Bahaya iki. Wah, jan ya Allah. Terus lek pesulap merah ya Kesamsudine sapa? Kalau kita berbicara tentang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu tidak bisa diutarakan sepenuhnya, karena ya sungguh mulia, nggak bisa dilogika, nggak bisa dicerna kecuali orang-orang tertentu. Ada perilaku, tutur kata. Kalian jenengan sedaya niku mesti pun ngertos lah. Nggih, pun ngertos sejarah Nabi niku pun ngertos. Pun ngertos. Kula sing kudune belajar kalian jenengan. Khususipun Bapak Yai Sarbingun iki. Sing perlu sowan teng dalam kali Pak Sarbingun perlu belajar kembali bagaimana hidup di lingkungan bermasyarakat, menjaga sikap. Kula niku jan mboten anu lho Pak Ibu. Napa mboten enten mental kula niku. Mboten enten mental. Kalah saing kalih jenengan. Wong kula mboten nate ngertos jenengan-jenengan lho. Kula pun biang mboten ngertos jenengan-jenengan. Tapi jenengan pun paham kula. Berarti kan jenengan kudu belajari kula. Piye ya? Lah piye terusane?
Temane wis piye iki? Ndak kuat. Cara enek bendera merah, putih, kuning. Ijone ra usah. Nek ijo lampu merah jalan terus. Yo aku ya ora mampu to. Ndak mampu. Nek bendera ya tak pulih ya putih. Putih wae. Duduk merah. Merah bahaya. Lek merah kan lek nang lampu lalu lintas mandek gak oleh labas. Lah aku milih nang kene nek bendera merah, putih. Kuwi mau loro kuwi mau kan jukuk merah, yo mandek ning kene terus yo ngopo? Nggih. Nggih napa mboten? Nggih napa mboten? Nggih napa? Nggih niki alhamdulillah. Kangge acara malam hari ini tuh luar biasa. Luar biasa. Luar biasanya apa? Pantang mundur jenengan niku. Kangge memeriahkan Maulid Nabi. Udan diterjang. Pantang mundur pokoknya. Membuktikan bahwa kita tuh cinta kepada Nabi. Insya Allah berkahi. Insya Allah berkah. Amin Allahumma amin. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam suri tauladan yang sangat-sangat kita patut ikuti, khususnya pada generasi muda ini. Dalam segi apa? Dari segi sikap, dari segi ucapan, dari segi perilaku. Ya, dari segi ucapan, perilaku, tindakan. Kita itu kalau menemui atau swan atau berpapasan dengan yang lebih tua, kita uluk salam. Kita uluk salam. Itu membuktikan bahwa kita juga berusaha untuk mencontoh sikap perilaku Nabi, yaitu tawadu, rendah hati. Sikap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sangat-sangat begitu indah, sangat-sangat begitu luar biasa. Saya di sini juga masih belajar dalam meneladani, belajar dalam berjalan. Karena ketika kita, bukan berarti kalau kita sudah lulus sekolah gitu kita stop belajar, enggak, kita tetap belajar. Kita masih belajar. Kapan waktu nentai belajar? Yo nek dhewe wis enggak ana nang donya. Niku kita sudah putus, terus enggak wajib belajar. Pun mboten wajib belajar. Nek piye belajar-belajare anu wis enggak ning donya belajar apa? Dibuka nih, alhamdulillah. Dalam, oh, Bu. Niki kalau bingung niki, pun dibuka kabeh, napa kan nginum kabeh? Nek dinginum kabeh, diarani
boros men to kayak gitu. Nek ora dinom kebangetan men wis dibukane. Bismillah nggih kula nginum. Monggo sing enten daran diunjuk sareng-sareng. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Memang cocoknya dan ki anget-anget. Tapi ndak ana koncone tae. Nginum kabeh ya kelempoken iki. Piye to ki? Ya alhamdulillah. Air niku juga penting untuk tubuh kita. Sangat penting. Enggak gur daharan sing penting. Bukan berarti juga daharan ki ya enggak penting, tapi daharan yo luwih penting. Luwih penting nek ora dahar yo piye nek dhewe ra enggak maem penting. Poso nggih mboten nek poso. Mergo mboten enten kok. Nek enten nggih didahar. Nggih ngormati. Oh, semua itu belajar menghormati. Menghormati satu sama lain. Adanya apa ya diambil, enggak ada ya disyukuri. Wong dikai mawon nggih alhamdulillah nggo kanca ndredeg kok. Kanca ndredeg. Bingung. Duh. Piye? Bapak Ibu jamaah sekalian, niki namung belajar nek enten kata-kata sing sae nggih monggo dipetik, nek mboten enten nggih monggo mboten usah. Tapi nggih raos kula nggih namung nglantur niki kula niki. Namung nglantur. Dereng tangi. Dereng tangi. Niatan kula niku pun mantep, pun siap, pun materi pun full. Tapi piye? Ya. Bukannya piye-piye nggih, bukan apa-apa. Mergo enten sing lebih mendalami, lebih mengerti, lebih tahu. Saya takut gitu loh. Takut akan salah kata, takut akan semua yang di sini di depan ini. Saya merasa belum pantas saya. Piye iki Bu? Piye Pak? Hajar mboten? Hajar. Bayuh. Dihajar. Lah aku lek dihajar kula nggih saderenge dihajar kula wangsul lah kula dihajar kok. Kula wedi ta dikeroyok ya dihajar. Aduh. Didahar napa dihajar? Didahar napa dihajar? Mangke mawon lah. Mangke mawon. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, pada malam hari ini pemuda
Pringgondani mencoba untuk terus maju, meningkatkan, terus mengadakan, berusaha belajar, mengisi kekosongan guna untuk memajukan desa kita. Bapak Ibu sekalian, jam piro ya? Aduh. Jane adem tapi kok panas ya? Aduh. Mboten lho, mboten kode lho niki mboten es tuh, mboten. Bahaya. Aja. Niki pengalaman kula pertama, Bu. Nggih pangapunten. Pangapunten ingkang sanget. Nek diomong isin wis kelewat. Nek ora diomong isin kok pede men. Serba salah. Bapak Ibu sekalian, tadi sempat Pak Yai Sarbingun membahas tentang kewajiban anak setelah orang tuanya meninggal. Kita itu sebagai anak wajib mendoakan orang tua kita, wajib mendoakan. Karena apa? Karena bukti cinta, bukti takdim, bukti bekti, bukti untuk balas semua jasa-jasa orang tua kita yang telah membesarkan kita, yang merawat kita. Lanjut Pak. Lanjut. Aduh. Piye? Kula niki wedi babakan agama niku wedi ra umum. Salah omong titik tanggungane gede. Salah sithik tanggungane gede. Mergo semua iku enek tanggung jawabe. Enten tanggung jawabnya. Maklumi nggih? Maklumi. Maklum apa mboten? Ikhlas. Keras sia-sia mboten jenengan mriki. Estu. Temenan. Mosok. Makanya kok diceluk ustad mau ki nggak pas, nggak wani aku. Kancane apa iki?
Jan. Bingung, grogi, buyar. Intinya harapan saya itu semua, nggak saya, yang khususnya untuk diri saya, harapan saya menjadi orang yang lebih baik, berusaha mencontoh Rasul, berusaha dan terus berusaha menjadi yang baik, bukan yang terbaik, karena yang terbaik itu susah untuk dicapai. Cukup yang baik, nggih, yang baik. Pangapunten ingkang sangat niki kepada kalian Bapak Yai Sarbingun. Niki kula pun wah. Tapi nggih mboten kok kula nyerah lanjut, nyerah lanjut, nyerah lanjut. Pangapunten ingkang sangat niki Pak Yai Sarbingun. Pun bingung kula niki. Bahaya dipoto-foto iki. Viral iki kok. Wah, jan. Nah, spiral ki susah. Bingung nek wis ngene ning kene wis bingung kok viral arek kon ndi. Aduh. Nggih pun sakderene niki kula nyuwun agunge samudra pangapunten Pak nggih Bu. Kula pun dredeg. Pun pecah. Keranten sing diadepi niku wong gedhe-gedhe ngilmune. Pon gede-gede ndak mampu kok ya. Aduh. Penak dadi wong manut daripada dinut ki. Penak toh? Penak dadi wong manut ki enake ra umum. Wis lah, aku wis lambai tangan. Nggih pun ngoten mawon nggih Bu, umpami kula teng ajeng niki kirang pas nggih, mboten kirang pas, mboten pas, sangat-sangat mboten pas, nggih mohon dimaklumi nggih Bu. Pak. Keranten nggih pun mboten terkendali. Nggih saderenge ditutup, monggo kita sholawat riyen. Muga-muga kula diampuni kalian Allah nggih dimaklumi kalian Rasul. Shallallahu ala Nabi Muhammad. Monggo sarang-sarang kita berdiri main kepen. Shallallahu ala Nabi Muhammad. Allah ya Nabi salam alaika
Ya Rasul salam alaika, Ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Misla husnik ma ra'ayna qantu ya wajah sururi, Allah ya Nabi salam, Ya Rasul salam alaika, Ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Anta samsun anta badrun anta nurun fauqa nuri, anta isiru wali, anta misbahu suduri, Allah ya Nabi alaika, Ya Rasul salam alaika, Ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Afiqaini ya muayyad, ya mumajjad, ya imam al-qiblataini, Allah ya Nabi alaika, Ya Rasul salam alaika, Ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Shallu ala Nabi Muhammad. Cukup semanten saking kula kathah lepat, kula nyuwun agungi samudra pangapunten. Kula akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wa nikmatillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Kepada jamaah yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah syukur bahwa kita telah sama-sama mendengarkan penyampaian dari anak kami, yaitu Ustadz Ridwan
yang sudah bisa menyampaikan beberapa suri tauladan yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, saya selalu kagum dengan anak-anak, ya, sudah bisa menyampaikan, ya, kabarnya tadi ngeredek, sebenarnya enggak ngeredek, ya, karena memang kayak gitu. Untuk melancarkan ilmu seperti itu, ya, nanti makin lama akan semakin lancar karena terbiasa karena selama ini beku, ya, dibekukan, terkurung. Nah, nanti kalau sudah terbiasa, insya Allah itu akan lancar, akan muncul semuanya. Allahumma amin. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, ingat kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya ketika orang kalau sudah meninggal dunia itu putus amalnya. Nah, ini perlu kami sampaikan di sini. Tadi disinggung sebagian, belum seluruhnya, ya, tapi alhamdulillah sudah sebagian disinggung. Dalam pesan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kenapa itu tadi seperti yang diceritakan bahwa umatku nanti kayak apa. Nah, ini yang perlu kita sampaikan. Jadi ketika anak cucu Adam meninggal dunia, putus amalnya kecuali tiga perkara. Tiga perkara, salah satunya tadi ada sholawatan kok terus ada kotak keliling tadi, ya, nggak ada aba-aba dulu. Nah, jadi kan kaget, ya. Aturan ada, nanti ada sholawat, ketika itu akan ada kotak yang keliling minta sumbangan gitu, aturan itu kayak gitu tadi. Jadi tahu-tahu datang gitu, ya, kebingungan, ada apa enggak ini, kan gitu kan, ya, ya itu namanya enggak enak bener itu, ya kalau pas bawa, kalau enggak kadung kayak gini enggak ada kan, ya enggak enak loh, ya. Aturan di obo nanti ada kotak yang berputar ketika sudah berjalan sholawat. Nah, ini memang semuanya perlu pembelajaran dan perlu adanya pembinaan. Nah, di sana Rasulullah SAW bersabda, dalam sabdanya beliau menyampaikan dalam bahasa Arab, tapi nanti akan kami jelaskan dengan bahasa Jawa atau bahasa Indonesia, ya. Idza mata benu adama ing qata'a amaluhu illa min salasin. Pertama, sodakotin jariyatin. Yang kedua, au ilmin yuntafa'u bihi. Yang ketiga, awaladin solihin yad'u lahu. Itu bahasa Arab, karena Rasulullah di sana itu, di Arab, di tanah suci Arab sana itu bahasanya bahasa Arab. Gimana sampean semua tadi ngomongnya cinta, sayang, ya toh, manut, kan gitu, ya. Kita ini tahu saja dengan Rasulullah enggak, sahabatnya juga enggak ngerti, juga enggak pernah ketemu, ya dah. Rasulullah kita enggak pernah ketemu, ya kayak apa? Sahabat-sahabatnya kita ya enggak tapi kok sampean percaya bahwa Rasulullah SAW itu sebagai suri tauladan. Karena apa? Ada penyambungnya, ya. Di samping Rasulullah dan sahabat-sahabatnya dan tabi'in, ada sambungannya, yaitu para alim, para ulama. Sebelum sampai sana akan kami paparkan yang tiga perkara tadi. Ngerti yang tiga perkara? Yang pertama adalah sedekah jariyah. Sedekah jariyah berasal daripada rezeki yang diterima dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dibelanjakan di jalan Allah, seperti ngantongin duit 2.000 atau 1.000 tadi masuk ke kota. Di sini digunakan untuk
untuk kesejahteraan daripada agama. Ya, untuk memperingati ini juga tadi ya mungkin sedikit banyaknya pakai biaya. Jadi itu gunanya biaya itu nanti akan dikembalikan ke sampean ketika sudah menghadap di alam akhirat oleh Allah Subhanahu wa taala. Atau dulu banyak yang menyumbang di masjid ini. Ketika saya ngadakan dengan Mbah Karni, dengan pengurus semuanya, bukan saya sendiri, karena kalau jalan sendiri nggak bisa, iya dah. Dan akan memutuskan sendiri nggak bisa, akan berpikir sendiri nggak bisa. Kita bersama-sama membahas tentang bangunan ini, ya, digotong bareng-bareng dengan cara lelang, akan masang keramik lelang, akan beli semen lelang, dan juga ya beli tanah juga itu lelang. Ada yang ngambil semeter, ada yang ngambil 2 meter, ada yang ngambil 3 meter dan sebagainya. Kalau saya simpulkan per kakak 50.000 berat dan menjadi pikiran. Setelah kami adakan lelang, Pak, waktu itu 1 meternya berapa? 50.000, ya. Ada yang ngambil 2 meter, ada yang ngambil 4 meter, ada yang ngambil 8 meter, sedangkan adanya ini 400 meter. Enggak sampai 2 bulan lelang habis. Alhamdulillah bisa untuk nanti perluasan ketika sekian tahun kemudian masjid ini tidak akan bisa nampung jamaah lagi seperti sekarang. Karena saya lihat ibu-ibu ini sudah banyak, ya. Nanti ketika sudah semakin beranak ya, iya, karena yang kan ibu-ibu yang iya dah, itu semakin banyak, maka dalam perhitungan saya 10 tahun kemudian insya Allah ini sudah nggak cukup lagi untuk berjamaah. Maka oleh sebab itu dengan adanya generasi muda ini akan ke depan memikirkan itu dan akan memajukan itu dan akan selalu senang dengan agama yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Yang pertama tadi adalah sodakotun jariyah dan sodakotin jariyatin. Yang kedua adalah au ilmin yuntafa'u bihi, yaitu ilmu yang bermanfaat. Seperti Ustadz tadi menyampaikan sedikit daripada anjuran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk andab asor. Nah, di sini sesuai dengan itu meneladani adab dan akhlak Nabi sebagai bekal generasi muda. Nah, ilmu yang bermanfaat. Kayak pesan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berpesan lagi dalam bahasa Arabnya, aku ini diutus ke muka bumi ini tidak lain adalah untuk menyempurnakan akhlak. Dalam bahasa Arabnya innama bu'istu li utammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku ini diutus oleh Allah untuk menyempurnakan akhlak. Jadi ojo khawatir Kang Ridwan, lek aku cik grogi, semakin lama enggak akan grogi lagi. Allahumma amin. Jangan sekarang nanti ditepuk seumpamanya, nanti saya juga akan bisa bertepuk gitu loh. Jangan ya. Terus ini senangnya kita kalau ada salah terhadap Allah itu Allah Maha Pengampun. Dan cara menyampaikan tadi bukan mencari kesalahan tapi ingin menyampaikan yang benar dan baik. Kalau ada yang salah, innallaha ghafurur rahim. Allah Maha Pengampun. Nah, yang kedua tadi adalah ilmu yang bermanfaat. Dikasihkan seperti ini, terus umpamanya aku ninggal, nanti ilmu itu masih berjalan terus, dikembangkan terus, itu nanti akan mengalir dan tidak akan mengurangi sedikit pun dari hasil amalan jenengan semua. Allahumma amin. Au ilmin yuntafa'u bihi. Terus yang ketiga, nah ini yang ketiga ini. Ya, yang ketiga
awaladin solihin yad'u lahu, yaitu anak ya yang soleh dan solehah. Soleh mungge ucapan diucapkan kepada orang laki-laki atau pria, solehah disampaikan kepada orang perempuan atau wanita. Awaladin solihin yad'ulahu, punya anak yang soleh diarahkan ke tempat pendidikan agama dan tahu adab tingkah laku yang baik sesuai dengan ajaran, sesuai dengan pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innama buistu liutamima makarimal akhlak, sesungguhnya aku ini diutus ke muka bumi tidak lain adalah untuk menyempurnakan akhlak. Maka ini akhlak ini hayo nanti kita adakan pembinaan dan pembelajaran bareng. Allahumma amin. Terus kenapa 3 perkara itu harus kita tanamkan dan kita paparkan dan kita jelaskan ini, supaya kita tidak tergolong orang-orang yang pelit, orang-orang yang kikir, orang-orang yang orang-orang yang ngutir, ya dah? Kita tergolong orang yang loman. Ingat sejarah ketika saya diberitahu oleh guru saya Romo Haji Muhammad Tohir Wijaya bahwa kalau saya nyeritakan cerita itu kayaknya nggak bisa ngomong saya, ya. Ketika Rasulullah SAW kedatangan kaumnya, umatnya, ya, sudah beberapa hari dia tidak makan, ya, mengajukan hanya kepada Rasulullah tak makanan. Sedangkan Rasulullah SAW sendiri sudah 5 hari tidak terisi makanan dan bahkan perutnya diganjel sama batu. Coba, ketika itu Rasulullah SAW memanggil putrinya, ya, punya roti satu potong, ya dah, 1 potong. Akhirnya 1 potong itu diminta oleh Rasulullah SAW diberikan kepada orang yang datang minta makanan tadi. Sebegitu bijaksananya Rasul sendiri sudah 5 hari nggak makan, ya, sedangkan putri Rasul juga itu akan mempersiapkan untuk keluarga putrinya, ya, diambil dikasihkan orang yang minta. Begitu kebijakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. La umpomo ketemu sampean aku, ya kira-kira piye? Aku dhewe ra mangan kowe rene njaluk. Kira-kira kayak gitu ya? Enggak. Kita harus meneladani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya diusahakan kita menjadi pemberi, jangan menjadi peminta. Ingat Rasulullah SAW juga berpesan dulu, ya Pak Sinto, ya Pak Sinto ada tadi. Nah, dulu kita waktu belajar baca hadis, katanya itu tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Dengan bahasa Arabnya al yadul ula khairum minal yadis sufla. Nah itu, jadi tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Maka biasakanlah kita memberi daripada minta. Alangkah hebatnya, ya, memberikan suri tauladan kepada umatnya. Jadi kita disuruh berusaha. Kata Rasulullah, kalau kepingin sukses urusan duniamu, ya berusahalah, kayak tidak akan mati selama-lamanya, ya, artinya yo enggak nyekukru, kemulan, nongkrong, ngobrol, enggak, kerja keras, kayak enggak akan mati selama-lamanya untuk urusan dunia. Itu kata Rasulullah SAW, ya. Dan kalau memang urusan akhirat kepingin sukses, ya usaha,
kaya akan mati besok. Artinya benar-benar kita berbuat dan berusaha karena sudah nggak ada waktu lagi. Sukses urusan akhirat. Rasulullah SAW bersabda dalam bahasa Arabnya, i'malid dunya ka'annaka ta'isu abadan wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghadan. Itu i'malid dunya, apabila kamu beramal urusan dunia, kepentingan dunia, kepengen berhasil, ya, i'malid dunya ka'annaka ta'isu abadan, kaya akan apa? Akan hidup selama-lamanya. Wa mali akhiratika ka'annaka tamutu ghadan. Ya, untuk urusan akhirat kaya tamutu akan mati besok. Tamutu ghadan. Itu dengan bahasa Arabnya seperti itu, bahasa Indonesianya seperti ini. Kira-kira bisa dipahami ya. Makanya kalau urusan dunia ya tenanan, urusan akhirat ya tenanan. Jadi imbang, untuk dunia ya semangat, untuk akhiratnya juga semangat. Allahumma amin. Dah nanti wong nyamannya tambahan ke ya mek titik ya mbatin nggih. Oke muka. Gitu. Tapi ini untuk apa? Untuk memberi semangat kepada Kang Ridwan supaya nantinya tambah semangat untuk belajar. Allahumma amin. Saya rasa itu kurang lebih mohon maaf ya. Masih ada acara lagi ya. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.